Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas terkait salah satu jenis UX design proses yang paling populer, yakni design thinking. Apa saja step yang dilakukan ketika design thinking? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, definisi design thinking sendiri itu merupakan proses yang non-linear ya, dan berulang yang berusaha untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan kembali masalah, dan menciptakan inovasi. Intinya, design thinking ini adalah salah satu pendekatan human-centered untuk kita menciptakan sebuah inovasi dalam proses desain. Biasanya memang metode design thinking ini digunakan untuk menciptakan produk baru atau inovasi baru. Maka caranya adalah kita menggunakan framework design thinking. Jadi ibarat kata, simplifikasinya adalah design thinking ini adalah sebuah metode kalau kita mau menciptakan ide atau inovasi baru atau produk baru. Cara berdiskusinya kita bisa pakai dengan design thinking. Pada design thinking itu terdapat 5 step atau 5 langkah. Yang pertama adalah empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang terakhir adalah testing. Setiap langkah ini mereka bisa mengalami iterasi. Contoh misalnya ketika kita sudah melaksanakan empathize, kemudian kita melaksanakan define, pada tahap define ternyata kita masih merasa kurang untuk tahap empathize-nya, maka kita bisa mengulangi atau beriterasi ke tahap sebelumnya di tahap empathize. Begitu pun selanjutnya, misalnya kita sudah membuat prototipe tapi kemudian prototipenya dirasa kita kurang atau ada hal yang kurang, maka kita bisa kembali ke tahap ideate. Atau bahkan ketika kita sudah melaksanakan tahap empathize, define, ideate, prototype sampai testing, ternyata ketika di testing produk yang kita ciptakan ternyata kurang oke nih ketika di testing, maka kita bisa kembali ke step sebelumnya, bahkan mungkin sampai ke step awal lagi, yakni mulai dari step empathize. Nah, inilah yang dimaksud dengan design thinking framework, di mana dia pasti akan mengalami iterasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana sih langkah-langkah pada setiap step pada design thinking framework. Sebelum kita menjelaskan setiap detail langkah-langkah pada design thinking framework, design thinking ternyata memiliki banyak bentuk ya, atau beberapa bentuk. Yang pertama mungkin ada yang berbentuk seperti ini, sebenarnya hampir sama, terdiri dari empathize, define, ideate, prototype, test, tapi ada tambahan implement. Ada lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah berbagai versi dari design thinking. Sebenarnya ini bukan berbagai versi dari design thinking, akan tetapi mungkin UX design proses yang mungkin terinspirasi dari design thinking. Mulai dari Stanford School Design Thinking, ini yang paling umum digunakan. Kemudian ada Zoom Design Thinking Model, ada Double Diamond, ada IBM Design Thinking Loop, Google Design Sprint Process, IDEO Human Centered Design Model. Kesemuanya ini adalah berbagai macam UX design yang mungkin terinspirasi dari proses design thinking. Berikut adalah perbedaan antara traditional thinking sama design thinking. Jadi kita bisa cek bahwa ketika kita berpikir secara tradisional itu pasti kita akan menghindari kegagalan. Akan tetapi kalau kita menggunakan proses design thinking, kita harus segera menemukan kegagalan agar kita bisa melakukan perbaikan atau proses iterasi. Pada proses traditional thinking kita harus memberikan sebuah jawaban yang benar ya. Tapi kalau pada proses design thinking kita bukan mencari jawaban yang benar, tapi kita harus menanyakan pertanyaan yang benar. Maksudnya gimana? Jadi kita harus, misalnya kita mau research tentang A, maka kita harus membuat pertanyaan yang sesuai untuk research tentang A, bukan mencari jawaban yang benar. Seperti itu. Kalau traditional thinking kita harus telling, tapi kalau design thinking kita showing. Kalau traditional thinking kita harus ada subject expertnya, tapi kalau design thinking kita harus ada proses expertnya, dan seterusnya. Ini adalah perbedaan antara traditional thinking sama design thinking. Jadi
Sekali lagi, design thinking itu bukan hanya digunakan untuk membuat UI UX. Jadi design thinking ini adalah sebuah cara berpikir atau metode berpikir yang digunakan untuk membuat inovasi baru. Dan ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau startup yang ingin menciptakan produk baru. Ini perbedaan selanjutnya. Intinya ketika kita berpikir business thinking ya. Jadi business thinking itu kita harus menciptakan solusi yang benar. Jadi misal ada 3 masalah, maka kita harus menciptakan solusi yang bisa mengatasi ketiga masalah itu. Tapi kalau design thinking itu kita harus mengatasi masalah itu sesuai dengan permasalahan. Jadi misal solusi A mungkin hanya bisa untuk masalah 1 dan 2, solusi B mungkin hanya bisa untuk masalah 3 dan 4. Jadi kalau misalnya business thinking biasanya kalau ada masalah banyak kita bisa selesaikan dengan satu masalah, tapi kalau misalnya design thinking kita harus mencari satu persatu solusinya, seperti itu. Nah, kita masuk ke tahapan design thinking. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Yang pertama adalah empathize. Apa sih empathize itu? Empathize itu secara makna adalah empati ya, atau kita berempati kepada user. Maksudnya gimana berempati kepada user? Jadi empathize sendiri adalah mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari user. Kira-kira kebutuhan dan perspektif mereka itu seperti apa. Dengan melakukan sebuah riset, atau biasanya kita sebut dengan user research, sebelum kita mendefinisikan problem statement dan melakukan solution atau ideation. Nah, biasanya proses ini kita lakukan dengan cara 4 ini. Yang pertama ada namanya data analysis. Data analysis itu bagaimana contohnya? Data analysis contohnya adalah misalnya kita ingin membuat fitur baru untuk menyenangkan pelanggan, tapi kita nggak punya datanya. Mungkin kita bisa crawling datanya lewat Twitter. Kira-kira keluhan dari pelanggan, misalnya pelanggan di Shopee itu misalnya ketika membeli barang ada keluhan nggak? Karena kita nggak melakukan interview, misalnya kita melakukan data analisis, kita bisa crawling datanya di misalnya di sosial media. Kita ambil crawling, kemudian kita dapat. Nah, data itu yang kita jadikan sebagai patokan untuk melakukan user research. Atau kita melakukan survei. Survei itu berarti kita menyebarkan kuesioner ke pengguna. Kemudian kita instruksikan untuk mengisi. Kira-kira pertanyaan ini mereka puas atau enggak, misalnya ini jawabannya apa dan sebagainya. Hasil dari survei pengguna tadi itu yang kita jadikan dasar sebagai problem empathize kita, tahap empathize kita. Kemudian ada in-depth interview. In-depth interview ini cara yang paling umum digunakan untuk melakukan proses empathize. Jadi kita datangi langsung orang tersebut atau mungkin one by one online, dan kemudian kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pandangan dan kebutuhan dari si user. Yang terakhir kita juga bisa melakukan focus group discussion. Apa sih focus group discussion itu? Jadi sebenarnya hampir mirip dengan interview. Kalau interview itu kan satu persatu, tapi kalau misalnya fokus FGD atau focus group discussion ini biasanya yang akan kita interview itu ada banyak dan langsung dijadikan dalam satu ruangan dan satu waktu. Kemudian kita lempar pertanyaan, kemudian kita mendapatkan jawaban atau responnya itu dari banyak orang langsung ya, seperti itu. Itu tahap empathize. Contoh tahap empathize, atau misalnya kita ambil salah satu metodenya interview misalnya. Apa yang harus kita tanyakan harus berhubungan dengan pertama, apa yang user pikirkan atau thinking, apa yang user dengarkan. Dengarkan dalam artian yang didengar dari orang lain, bukan mereka mendengar apa. Kemudian feeling, apa yang mereka rasakan. Kemudian seeing, apa yang mereka lihat. Kemudian apa yang mereka gunakan ya, device. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita sampaikan.
kira-kira bagaimana. Contoh pada gambar ini adalah ketika orang menggunakan ATM, kita ingin mendapatkan kebutuhan dan perspektif dari user, maka pertanyaan-pertanyaan itu yang kita tanyakan. Contohnya misal terkait feeling, misalnya kita bisa menanyakan bagaimana perasaan Anda ketika melakukan transaksi di atas bla bla bla, misalnya apakah Anda merasa nyaman atau bagaimana. Nah, nanti akan dijelaskan oleh si user seperti itu. Pada tahap empathize, hasil dari user research tadi, misalnya data analysis, interview, FGD, atau survei, itu bisa kita kemudian kita olah, kemudian kita buatkan namanya empathy map. Empathy map ini sebenarnya dia kayak tabel atau bantuan diagram gitu, yang bertujuan untuk kita bisa memisahkan kira-kira yang user katakan itu apa, pikirkan apa, lakukan apa, yang dirasakan apa, sehingga nanti kita bisa memetakan kebutuhan dan perspektif dari si user ini. Contoh dari empathy map adalah seperti ini. Ini adalah contoh empathy map user ketika membeli sebuah televisi. Misalnya namanya adalah Jamie. Kira-kira apa sih yang dipikirkan oleh Jamie? Nah, itu kita bisa hasil dari jawaban interview atau FGD atau apa, bisa kita tempelkan seperti itu. Jadi misalnya kalau yang ini dia berbentuk pertanyaan, kira-kira dia yang dipikirkan apa? Oh, ternyata yang dia pikirkan adalah I want something awesome. Jadi ketika membeli TV, dia itu pengennya yang awesome, jadi yang luar biasa gitu ya. Atau ketika sales, dia itu bilang apa? Oh, ternyata dia itu brand yang disukai itu apa kira-kira. Nah, itu bisa jadi pertanyaan. Atau mungkin dalam versi bahasa Indonesia adalah seperti ini. Ini misalnya kita cari barang online, kira-kira apa yang dipikirkan oleh si user. Jadi mungkin dia ingin mencari informasi produk, kemudian ingin membandingkan harga. Apa yang dia katakan, misalnya apakah ada diskon atau promosi, apakah produk ini bergaransi dan lain sebagainya. Ini contoh dari empathy map. Nah, empathy map yang tadi mungkin versi lebih simpel. Yang ini saya kasih contoh empathy map canvas yang mungkin sudah ada ya, sub-sub yang mungkin harus ditanyakan. Jadi misalnya goal, hear, see, say, do, think. Nah, think and feel-nya dia ada pains and gains. Pains itu keluhan, gains itu apa ya, keuntungan yang dirasakan, seperti itu. Misal pada tahap goal dia ada dua. Misalnya what do they need to do, apa yang butuh dia lakukan. Jadi ada pertanyaan misal what do they need to do differently, misalnya what jobs they wait for need to get done, misalnya seperti itu. Oke. Dari empathy map biasanya kita ambil pain points-nya, keluhan-keluhannya, atau yang jadi dari setiap komponen itu kan misal ada keluhan-keluhannya. Nah, itu kita ambil, kemudian kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yakni dari tahap design thinking, yakni yang pertama empathize, yang kedua adalah define. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap empathize yang tadi mungkin sudah dalam bentuk empathy map misalnya, maka kita bisa lanjut ke tahap define. Tahap define itu apa? Tahap define adalah mendefinisikan hasil dari proses empathize ke user tadi. Nah, biasanya kita mendefinisikan permasalahan user dari hasil empathize. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pains atau pain points atau keluhan yang dirasakan. Kemudian kita membuat namanya HMW ya, how might we, sebagai opportunity ya, alias kira-kira nanti bisa diapakan sih masalah tersebut. Nah, kita ambil dari empathy map hasil wawancara tadi, boleh langsung kita misalnya dari interview, kemudian kita ambil langsung pain points-nya, boleh dari empathy map, kemudian kita petakan, kita ambil pain points-nya, kemudian kita kelompokkan ya, seperti di gambar itu kita sticky note kan, kira-kira user itu merasakan pain points apa. Contoh misalnya user itu pain points-nya
calon pengguna belum tahu dapat benefit apa. Jadi keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh pengguna itu bisa kita tuliskan di sini ya. Nah, kalau pakai Figjam kita bisa pakai sticky note, kita tempel-tempel. Kalau di dunia nyata juga bisa kita tulis tangan di sticky note, kemudian kita tempel di papan. Kita kumpulkan semua pain points dari si user. Nah, selanjutnya kita membuat How Might We. Apa sih How Might We itu? How Might We artinya adalah kira-kira apa yang bisa kita lakukan, seperti itu ya. Jadi misal pain point A, user merasa term and condition, misalnya dia mau daftar di asuransi gitu ya misalnya, kemudian dia baca-baca term and conditionnya kok ribet gitu. Nah, kira-kira solusinya How Might We-nya, solusi yang bisa kita tawarkan apa? Misalnya membuat term and condition yang lebih mudah, misalnya dalam bentuk ilustrasi atau bentuk komik atau versi yang lebih sederhana, jadi tidak tulisan teks yang banyak tapi teks yang sedikit. Contohnya seperti itu. Nah, How Might We ini tidak terbatas hanya satu solusi. Jadi misalnya pain points A itu bisa jadi How Might We-nya ada 2 atau ada 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kita voting lah. Kira-kira How Might We mana yang paling dibutuhkan oleh si user? Votingnya ke siapa? Voting yang dilakukan adalah yang voting adalah kita, tim. Jadi design thinking itu nggak bisa dikerjakan sendirian, jadi harus tim ya. Jadi secara tim kita voting kira-kira How Might We yang paling dibutuhkan dari si user apa. Contohnya seperti ini. Jadi kita kasih merah-merah atau pins, kemudian kita pilih yang mana yang kira-kira menjadi yang paling dibutuhkan oleh si user. Misalnya yang paling dibutuhkan dari si user adalah membuat edukasi mengenai asuransi jiwa lebih menarik dan menyenangkan untuk dibaca bla bla bla. Jadi misalnya ini yang dipilih. Nah, How Might We yang dipilih ini, maka ini yang akan kita prioritaskan untuk selanjutnya kita masukkan ke tahap design thinking proses selanjutnya. Nah, ini yang terpilih, misalnya yang terpilih adalah membuat edukasi mengenai asuransi jiwa lebih menarik dan menyenangkan untuk dibaca, misalnya seperti itu. Nah, baru kita masukkan ke tahap ideate. Tahap ideate itu adalah dari How Might We tadi, itu yang paling dibutuhkan oleh si user misalnya. Maka tahap itu yang akan kita kelola, kira-kira bisa dibuat fitur apa sih dari tahap dari How Might We yang kita pilih tadi. Misalnya, oh kita mau buat fitur A, kita mau buat fitur B, mau buat fitur C, dan lain sebagainya. Ideate adalah proses brainstorming berdasarkan How Might We yang telah kita pilih. Brainstorming ini berupa biasanya langsung bentuk fitur ya, fitur apa, terus kemudian kalau dalam proses pembuatan produk digital biasanya dari How Might We ketemu ini misalnya, oh solusinya adalah kita coba buat fitur A misalnya. Nah, biasanya tidak hanya fitur juga, kita juga melengkapinya dengan namanya gambar kasar, wireframe, atau Crazy X. Crazy X itu adalah nama lain dari wireframe, tapi Crazy X itu coret-coretan di kertas. Jadi kenapa kok dinamai Crazy X? Karena A4, kertas A4 itu biasanya dibagi menjadi 8, kemudian karena namanya Crazy X berarti ada 8 kan, 8 halaman dalam satu kertas itu. Nah, di 8 halaman itu kita coret-coret seperti orang gila gitu, makanya namanya crazy. Jadi kita coret-coret, kira-kira konsepnya nanti idenya itu seperti apa. Bentuknya contohnya seperti ini ya. Ini dijadikan 4, kemudian nah ini dioret-oret seperti ini. Oh, ini nanti bentuknya kayak gini. Oh, ini bentuknya kayak gini. Nah, seperti ini ya. Oke. Contoh misalnya How Might We yang terpilih adalah mungkin ini case berbeda dengan yang tadi define dan ideate-nya. Jadi ini misalnya How Might We yang dipilih adalah mempermudah ini adalah misalnya kita mau membuat fitur baru untuk e-learning misalnya. How Might We yang terpilih adalah membuat pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk lebih rajin. Jadi pengguna itu agar lebih rajin dan mudah dalam belajar. Kira-kira fitur apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa nulis nih
ada banyak misalnya idenya, kita tulis misalnya fitur gamification, fitur sistem leaderboard, platform, bla bla bla, discussion class, bookmark dan sebagainya. Intinya apa yang kita pikirkan, yang ada di pikiran kita atau di tim kita, itu kita keluarkan sebanyak-banyaknya. Makin liar idenya, makin menarik diskusi yang akan terjadi gitu ya. Setelah tadi itu kita buat solusi dari fitur dari HomeMakeBee, proses brainstorming atau ideation dari HomeMakeBee, selanjutnya kita affinity diagramkan. Apa sih affinity diagramkan? Yakni mengelompokkan fitur-fitur yang sudah kita tulis sebelumnya itu. Kita kan nulisnya asal ya, pokoknya si A misalnya ide fitur ini, si B fitur ini, kemungkinan ada fitur yang sama, dan fitur yang sama itu kita kelompokkan sehingga nanti akan terbentuk klaster-klaster gitu ya, atau kelompok-kelompok fitur. Contohnya misalnya, oh ini fiturnya namanya gamification, oh ini fiturnya namanya mentor and discussion, oh ini fiturnya namanya hidden fitur, oh ini fiturnya namanya future fitur. Misalnya fitur gamification isinya apa? Oh, fitur gamification isinya adalah sistem leaderboard, kemudian ada gamification agar lebih giat belajar, seperti itu. Ini namanya affinity diagram. Nah, kemudian kita prioritaskanlah ide kita. Biasanya ada grafik diagram seperti ini. Nah, kita bagi besarkan user value-nya, yang user value berarti yang dibutuhkan oleh si user semakin ke atas semakin tinggi. Kemudian di garis Y itu ada effort, semakin ke sana effortnya semakin besar. Kita tempel berdasarkan kira-kira fitur mana yang bisa kita kerjakan dulu. Jadi ini ada yes, do it now, do next, later, do last. Kita masukkanlah tadi fitur-fitur yang mau kita kerjakan. Kira-kira yang mudah dan paling dibutuhkan oleh si user berarti dia masuk yes, do it now, dan lain seterusnya. Nah, akhirnya terbentuklah seperti ini fitur-fiturnya. Berarti yang kita dulukan adalah kita mendahulukan fitur ini, fitur gamification, leaderboard, bookmark, bla bla bla, untuk kebutuhan si user tadi, agar dia lebih giat belajar, agar dia mudah dalam belajar. Maka fitur-fitur ini yang kita prioritaskan. Setelah itu kita buatlah fitur-fitur yang kita prioritaskan tadi bentuk wireframe-nya atau crazy egg-nya. Coret-coret aja, coret-coret. Oh ini nanti lokasinya di sini, ada buttonnya, ada formnya, ada gambar, teks dan sebagainya, kita coret-coret. Oh ada kameranya misalnya, oh ada ilustrasinya, oh ada macam-macam lah. Ini kita jelaskan di sini semua. Nah, setelah crazy eggs-nya jadi, biasanya kita masuk ke tahap design and prototype. Jadi kita masuk ke tahap yang paling menyenangkan menurut saya ya. Tahap paling menyenangkan adalah kita membuat desainnya, kemudian kita membuat prototypingnya. Nah, di tahap prototype ini kita biasanya membuat user journey, menyusun UI, mendesain user flow, biasanya membuat prototype. Jadi UI berarti UI itu apa? UI itu user interface, nama lainnya mockup. Mockup itu masih masih statik ya, tidak bisa diklik. Kita tambahilah clickable-nya. Nah, nanti akan jadi prototype. Jadi beda ya antara prototype dengan UI design. Oke. User journey contohnya seperti ini. Jadi misalnya ketika user membuka apps, kira-kira apa yang akan dipikirkan oleh si user? Apa yang dirasakan, apa yang dia lihat, dan apa yang kira-kira akan dia lakukan, seperti itu. Kemudian kita susunlah user flow itu tadi. Jadi misalnya kira-kira kalau dia mau melihat skornya, dia mau melihat skor leaderboard dalam belajarnya, kira-kira dia harus klik apa sih? Nah, flow-nya bagaimana? Flow itu yang akan kita tulis di sini. User flow itu ibaratnya adalah perjalanan dari si user. Contohnya misalnya ketika kita mau membeli tiket kereta langsung di stasiun ya, kira-kira tahapannya seperti apa? Tentu kita harus pergi ke stasiun. Setelah nyampe stasiun kita kemana? Itu user flow 1. User flow 2 selanjutnya adalah kita masuk ke
kita pergi ke loket. Kemudian setelah pergi ke loket ngapain? Antri misalnya. Setelah antri ngapain? Nanti ke customer service-nya loket, kita request mau kemana, dan seterusnya sampai nanti kita dapat tiket. Jadi user flow itu adalah alur proses kita melaksanakan satu task. Jadi misalnya membeli barang, check out barang, atau login, atau memesan ke ojek. Jadi satu task. Sorry, yang login tadi salah. Jadi satu task yang cukup panjang. Jadi misalnya memesan ojek, membeli tiket, booking kamar, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, Crazy X tadi itu sebenarnya masih sangat kasar ya, sangat pakai kertas gitu atau rancangan kasar sekali. Nah, itu bisa kita perbagus lagi dengan wireframe. Bentuk wireframe itu ya low fidelity, kita sebutnya low fidelity prototype. Bentuknya hitam-hitam seperti ini. Masih belum ada detailnya. Setelah low fidelity prototype jadi, agar lebih mudah untuk membuat UI, maka memang proses ini diperlukan. Baru kemudian kita buat namanya UI atau hi-fi ya, kita sebutnya hi-fi prototype atau high fidelity prototype. Bentuknya seperti ini. Ini perbedaan antara user flow versus flowchart. Nah, beda. Kalau flowchart itu sangat engineering. Kalau user flow itu sangat designing. Jadi user flow itu lebih desain, kalau flowchart less design centric. Kalau user flow itu biasanya berhubungan dengan UI, kalau flowchart itu tidak berhubungan dengan UI, biasanya berhubungan dengan sistemnya misalnya. Sisanya bisa dicek sendiri ya. Setelah UI jadi, barulah kita buat prototipenya. Nah, prototype itu proses yang paling menyenangkan di Figma atau di proses design thinking. Jadi kita buat prototipenya, boleh kita kasih animasi, kita kasih klik apple, kita kasih video misalnya, ada misalnya dipencet ini nanti keluar apa, menarik, bisa kita lakukan, bla bla. Nah, itu adalah proses dari design thinking. Saya ulangi, yang pertama kita mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah testing. Nah, sebelum masuk tes, kita harus selalu mengevaluasi user flow. User flow-nya itu antara UI dengan product team dan engineer untuk mendapatkan flow yang benar dan baik dan benar dan sesuai dengan si user. Flow-nya tidak membingungkan. Ini sangat penting. Ada meme, selingan meme ya. Jadi memang kalau kita kerja di tech company itu UI designer, marketer, DevOps ini biasanya kerja di awal. Sudah selesai kerjaan mereka, barulah diserahkan ke software engineer. Coba dilihat ekspresinya. Itu yang paling tersiksa adalah si software engineer-nya. Oke. Setelah prototype jadi, barulah kita masuk ke tahap terakhir dalam design thinking, yakni testing. Kita lakukan tes ke user yang asli. Kita lakukan testing. Testing itu kita bisa menggunakan dua metode, kuantitatif atau kualitatif. Nah, testing ini nanti akan lebih detail dijelaskan pada materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Testing prototype itu apa? Testing itu adalah mengevaluasi ide atau solusi yang kita buat. Gunanya untuk menguji hipotesis, mendapatkan customer feedback, mengefisiensi waktu dan biaya agar tidak terjadi kesalahan ketika nanti sudah nyampe ke proses development. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada kesalahan, banding kesalahan ketika masih baru tahap pembuatan prototype. Artinya kita bisa memperbaikinya dengan cepat, karena mendesain itu tidak se-complicated mendevelop atau menulis kode. Mendesain dapat kita lakukan dengan cepat, dan kita bisa iterasi dengan cepat, sehingga misal ada kesalahan kita langsung perbaiki, asal kesalahan kita perbaiki, ketika sudah fix baru kita masukkan ke tahap development.
Jangan sampai ketika sudah masuk ke tahap development ternyata flow yang sudah kita tawarkan salah. Nah, ini akan menghabiskan waktu dan juga menghabiskan biaya, karena ya biaya untuk meng-hire programmernya, karena waktunya mengulangi kerjaan lagi, waktunya lebih lama dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ada perbedaan, namanya ada user testing, ada usability testing. Pada tahap design thinking testing ini biasanya kita sebut dengan namanya usability testing. Nah, salah satu contoh usability testing yang nanti akan kita gunakan pada mata kuliah ini adalah namanya Maze usability testing. Jadi Maze usability testing ini salah satu tools online, bentuknya seperti Google Form, di mana dia bisa melakukan testing prototype. Bisa dikerjakan secara online atau secara langsung. Ini ibaratnya kemudian ada perhitungan skornya, keluar heat mapnya seperti di gambar. Nah, ini akan kita pelajari mungkin di pertemuan minggu terakhir ya, setelah kita bahas satu persatu proses, kita praktekkan satu persatu proses design thinking. Contoh dari hasil design thinking yang menurut saya menarik adalah Bank Jenius ini. Jadi Jenius ini adalah salah satu pionir pembentukan bank digital pertama di Indonesia. Sebelumnya bank-bank itu memiliki mobile banking atau internet banking, tapi masih kaku sekali. Kemudian muncullah Jenius. Jenius membuat desain yang lebih modern, lebih fresh gitu ya, dan beberapa fitur yang menurut saya oke. Jadi Jenius itu berhasil melakukan tahap empathize kepada si usernya. Jadi dia ini beberapa contoh empathize-nya. Jadi customer susah mengingat nomor rekening, Jenius menggunakan username dan nomor telepon. Dan customer mudah lupa mencari buku tabungan, maka Jenius itu membuat nomor HP. HP itu adalah sebuah buku tabungannya, jadi tanpa buku tabungan. Jadi pakai HP. Kemudian customer harus menabung uang atau deposito di bank. Menabung atau deposito bisa digunakan lewat aplikasi atau mendapat reward dari bunga. Kemudian customer dapat menutup tabungan hanya lewat aplikasi tanpa mendatangi bank. Rekening koran 6 bulan misalnya di bank lain, di Jenius bisa 10 tahun. Customer ingin membuat nomor rekening virtual, bisa lewat aplikasi. Customer bisa invite teman di sosial media. Customer bisa misal bingung mencari lokasi terdekat, dia pakai ada menu lokasi terdekat. Jadi mungkin yang kita anggap sekarang sudah biasa, sebenarnya dulu itu yang pertama kali melakukan tahap empathize itu adalah si Jenius ini. Nah, sekarang bisa kita cek lah, hampir semua bank-bank, mobile banking itu semuanya bentuknya ya seperti ini. Jadi kita bisa buka tabungan langsung di aplikasi, nutup di aplikasi, mau investasi apapun lewat aplikasi. Yang dulunya itu harus datang ke bank. Nah, sekarang kita nggak perlu datang ke bank. Jadi kita hanya tinggal pencet-pencet, kemudian misal mau membuat tabungan baru, kita daftar lewat aplikasi, kemudian nanti akan dikirim buku tabungan dan kartu ATM-nya. Nah, itu adalah proses yang memudahkan si user. Nah, kalau sudah berhasil memudahkan si user dan memuaskan si user, itu bisa kita sebut proses empathize kita, proses design thinking kita itu berhasil. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahami kira-kira step yang dilakukan di design thinking itu bagaimana dan apa saja, sehingga nanti kita bisa mempraktekkannya dengan baik di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.